Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih, Maha Penyayang yang tak pandang sayang. Atas hidayahnya kita mampu melegitimasi sebuah kata yakin menjadi usaha dan sampai dalam bingkai iman, ilmu dan amal. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, panutan alam, sang pembawa perubahan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampailah kepada kita selaku umatnya di akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya pribadi untuk memperkenalkan nama Muhammad Kadapi Rizkiana Putra, nomor NIM 11820200172, mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 4 kelas D. Sebelumnya saya akan menjelaskan mata kuliah Tafsir Tarbawi sebagai salah satu tugas akhir yang akan menjelaskan tentang materi pendidikan Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 21. Lanjut saja, untuk saya akan membacakan Quran Surat Al-Ghasyiyah dan seterusnya akan terjemah, asbabun nuzul, makna lafaz dan korelasi dengan pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudakkir sadaqallahul azim, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Asbabul nuzul dari Quran Surat Al-Ghasyiyah, menurut Mustafa Al-Maraghi, Surat Al-Ghasyiyah turun di Makkah setelah Surat Az-Zariyat, sehingga tergolong kelompok surat Makkiyah. Adapun asbabul nuzul ayat ini adalah ketika turun ayat tentang siksaan neraka dan nikmat surga di awal surat Al-Ghasyiyah, orang-orang kafir takjub dan menganggap aneh hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lanjutannya yang menyeluruh, memperhatikan benda-benda di alam sekitar agar bisa memahami kebenaran akan akhirat nanti. Makna lafaz dari Quran Surat Al-Ghasyiyah ini, penggunaan kata ila kepada yang digandeng dengan kata yang zurun atau melihat atau memperhatikan untuk mendorong setiap orang melihat sampai batas akhir yang ditunjuk oleh kata ila itu. Dalam hal ini unta sebagai pandangan dan perhatian benar-benar menyeluruh, sempurna dan mantap agar dapat menarik darinya
banyak mungkin bukti tentang kuasa Allah dan kehebatan ciptaannya. Dan penjelasan tafsir dalam tafsir Al-Mutahhab yang disusun oleh satu tim yang terdiri dari beberapa pakar Mesir, ayat Al-Ghasyiyah dikomentari antara lain, yang pertama, penciptaan unta yang sungguh sangat luar biasa menunjukkan kekuasaan Allah dan merupakan suatu yang perlu kita renungkan. Dari bentuk lahirnya, seperti kita ketahui, unta ada memiliki potensi untuk menjadi kendaraan di wilayah gurun pasir. Sangat mustahil di gurun pasir itu mengendarai kendaraan seperti kuda, motor, mobil, dan lain sebagainya. Tapi di gurun pasir ini kita sudah tahu bahwa untalah sebagai kendaraan yang banyak kita lihat di gurun pasir, dan matanya yang terletak pada bagian kepala yang agak tinggi dan agak ke belakang, ditambah dengan 2 lapis bulu mata yang melindunginya dari pasir dan kotoran. Begitu pula dengan kedua lubang hidung dan telinga yang dikelilingi dengan rambut untuk maksud yang sama. Maka apabila badai pasir bertiup kencang, kedua lubang hidung akan tertutup dan kedua telinganya akan melipat ke tubuhnya. Meski bentuk tubuhnya sangat kecil dan hampir tak terlihat, sedangkan kakinya yang panjang untuk membantu mempercepat geraknya. Seimbang dengan lehernya yang panjang pula. Telapak kakinya yang sangat lebar seperti sepatu berguna untuk memudahkan dalam berjalan di atas pasir yang lembut. Unta juga mempunyai daging yang lebat di bawah dadanya dan bantalan-bantalan pada persendian kakinya yang memungkinkannya untuk duduk di atas tanah yang keras dan panas. Pada sisi ekornya yang panjang terdapat bulu yang melindungi bagian-bagian belakang yang lembut dari segala macam kotoran. Sedang kemampuan kerja unta terlihat lebih istimewa lagi. Pada musim dingin, unta tidak membutuhkan air. Bahkan unta dapat bertahan tanpa minum air selama 2 bulan kira-kira. Apabila makanan yang dimakan segar dan berair dan selama 2 minggu berturut-turut, apabila makanannya kering, unta juga dapat menahan rasa haus saat terik panas selama 1 atau 2 mingguan. Dapat ditambahkan bahwa unta sangat berpengaruh dengan suara dan nada yang indah. Dia dapat melangkah lebih cepat ketika mendengar binatang ini juga tidak berbohong. Ia tidak akan duduk beristirahat untuk menghindar dari beban yang berat, tetapi akan terus melangkah hingga akhir daya yang dimilikinya. Ayat Al-Ghasyiyah menyebut langit setelah menyebut unta, lalu menyebut gunung dan sesudahnya bumi. Dari ayat Al-Ghasyiyah yang tadi yang saya bacakan, apakah mereka tidak merenungkan tentang langit yang demikian luas dan yang selalu mereka saksikan bagaimana ia ditinggikan tanpa ada cagak yang menopangnya, dan juga gunung-gunung yang demikian tegar dan yang biasa mereka daki bagaimana ia ditegakkan, yaitu menjadikannya tertancap sehingga menjadi kokoh dan teguh sehingga bumi tidak menjadi miring bersama pengudinya. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 15 sedikit ada persamaan dari Quran surat Al-Ghasyiyah, dan telah menjadikan berbagai macam manfaat dan barang-barang tambang padanya, dan bumi tempat kediaman mereka yang cipta bulat bagaimana ia dihamparkan, yaitu bagaimana dia dibentangkan, dipanjangkan dan dihamparkan. Maka ayat Al-Ghasyiyah mengingatkan orang-orang Arab Baduy tentang apa yang sering disaksikan oleh beberapa unta, langit, gunung, dan bumi, agar mereka mengambil pelajaran dan semua ini tentang kekuasaan Dia yang menciptakan dan bahwa Dia adalah Rob yang Maha Agung. Dialah pencipta, pemilik, dan pengatur. Dialah yang tiada Tuhan selain Dia semata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus korelasi dengan konsep tarbawi ataupun dengan pendidikan, surat Al-Ghasyiyah
ayat 17 sampai ayat 21. Korelasinya saya akan ada 4. Yang pertama, peringatan Allah kepada manusia tentang ciptaan, kekuasaannya, dan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu setelah mereka mengingkari dan mendustakan hari kebangkitan. Peringatan Allah tersebut berbentuk penciptaan unta, penciptaan langit dan ditinggikannya dan bumi tanpa tiang, penciptaan gunung yang kokoh yang menancap ke dalam bumi agar bumi itu tidak goyang, dan penciptaan bumi dengan dibentangkan dan dihamparkan bagi penghuninya agar mereka hidup dengan aman dan tentram. Terus yang kedua, perintah Allah kepada nabinya untuk mengingatkan umatnya, memberi pelajaran kepada mereka dan memberikan kabar takut kepada mereka juga. Allah menenangkan nabinya bahwa ia hanya sekedar menyampaikan peringatan dan pelajaran, bukan menguasai dan memaksa mereka agar mengimani risalahnya. Yang ketiga, seorang dai atau pendidik hanya menyampaikan kebenaran, sedang hidayah dan petunjuk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut selagi benar, perbaiki ketika salah, dan jadilah pengingat dikala orangnya lupa. Dan yang keempat, kaitannya dengan materi pendidikan sangat jelas, yaitu di antara materi pendidikan adalah memperhatikan dan merenungkan makhluk ciptaan Allah yang menunjukkan kekuasaan, keagungan, keberadaan, dan keesaannya. Mungkin itu korelasi ataupun kaitannya dengan pendidikan. Jadi kita perlu dengan berkontemplasi dengan alam, dengan hewan, dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah merenungkan diri, banyak hal-hal yang kita belum ketahui dengan kaitannya dengan kekuasaan Allah. Ketika kita telah banyak merenungkan, kita harus bertafakur diri agar bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya adalah manusia yang tak luput dari lupa dan mencoba untuk menjadi manusia yang paling benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.